Hormatilah ibumu jika ingin rezeki lapang, sayangilah ibumu jika ingin umurmu panjang, karena sejatinya surga ada di telapak kaki ibu. Iya, itulah nasihat dan petuah yang sering kita dapatkan sebagai seorang anak yang harus hormat, patuh, dan berbakti kepada orang tua. Dan sebagai seorang anak, tentu saja kita akan merasa marah dan membela kehormatan keluarga jika ada seseorang yang merendahkan dan menghina ibu kita. Iya, seperti itulah yang kini dirasakan oleh Hans Hosman, di mana ibu yang sangat dicintainya dihina dan direndahkan martabatnya di muka umum melalui media sosial oleh netizen yang tidak bertanggung jawab. Maka Hans Hosman didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya terkait laporan yang ia tujukan kepada seorang netizen yang diduga melakukan pencemaran nama baik lewat kata-kata yang tak pantas yang menghina Hans di media sosial. Yang membuat Hans mantap melaporkan akun IG tersebut adalah selain menghina dirinya, teror yang telah berlangsung sejak 7 November 2020 sampai terakhir di tanggal 14 Desember 2020 itu juga menghina ibunda Hans, dan itu sangat tak bisa diterimanya. Saya dan lawyer saya, Kakak Reginaldo Sultan, melaporkan salah satu netizen dengan akun Instagram yang belum bisa saya sebutkan sekarang karena melakukan penghinaan, pencemaran nama baik tidak hanya kepada saya tapi juga kepada ibu saya. Kemudian begini, saya mau menjelaskan beberapa hal dulu, mungkin agak panjang langsung ya. Saya serius dalam melakukan laporan ini dan selama 8 tahun saya berkarir di dunia entertainment, ini pertama kalinya saya melaporkan salah satu akun Instagram. Kenapa saya melakukan ini? Karena orang ini sudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang amat sangat tidak pantas. Tolak ukur tidak pantasnya seperti apa? Kalau saya sebutkan kalimatnya di sini, pasti akan disensor oleh televisi. Saking nggak pantasnya. Di 7 November ya? Dari 7 November. 7 November sampai kemarin puncaknya 14 Desember. Oke. Dan saya tidak langsung melaporkan. Iya, gitu kita loh. sempat menahan diri, kasih toleransi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, oke, ini nggak akan saya blok. Memang sengaja, nggak saya blok, nggak saya report. Kita selesaikan dulu sebagai warga negara yang baik lewat jalur hukum. Kalau ada yang tanya, Hans, ini kan kamu tinggal blok aja mudah gitu loh. Kenapa kok pakai capek-capek? Ini lama sekali ya. Tadi kita dari jam setengah 10 sampai sekarang udah sekitar pukul berapa nih? Setengah 1. Setengah 1, setengah 11, setengah 12, setengah 1. Kurang lebih 3 jam ya Kak ya? 3 jam. Padahal kalau ngeblok atau nge-report itu kan paling cuma 3 detik. Modalnya 2 jari. Nggak perlu keluar bensin jauh-jauh gitu kan. Kenapa kok saya nggak melakukannya? Karena begini, kalau saya ngeblok atau nge-report akun, sekarang bikin akun Instagram itu gampang banget. Iya. Saya merasa kok saya diincar sekali sama satu akun ini. Kalau sampai saya blok, akun ini hilang, dia pasti bisa bikin akun baru untuk incar saya, nggak ada habisnya. Oleh karena itu, kenapa nggak saya report? Saya ingin memberikan efek jera terhadap pemilik akun tersebut. Dan yang kedua, keinginan saya adalah ini menjadi bahan pembelajaran terhadap siapapun untuk bisa menggunakan media sosialnya dengan bijaksana dan arif. Peran sebagai antagonis dalam sinetron yang tayang di salah satu televisi swasta tentu akan memiliki dampak-dampak yang tidak diinginkan kepada siapapun yang menonton peran antagonisnya. Maka Hans Hosman selalu menganggap caci maki kepada dirinya merupakan keberhasilan aktingnya. Namun, yang sangat Hans Hosman tidak dapat menerima adalah ketika caci maki di media sosial miliknya justru ditujukan kepada sang ibunda tercinta. Dan yang ia sesalkan adalah adanya penghinaan terhadap sang ibu yang ikut terbawa dengan kata-kata kotor. Lebay sekali. Sebagai seorang aktor kan harusnya sudah siap untuk menerima segala macam komentar dari netizen. Katanya artis itu harus tahan banting, mau dicaci maki, mau dihina, katanya harus siap. Jawaban saya, betul. Itu kalau saya yang dicaci maki. Apalagi mayoritas saya itu
memainkan sebagai peran antagonis. Jadi kalau saya sampai dihina, dicaci maki oleh netizen, saya malah bangga. Artinya peran yang saya mainkan itu berhasil dan mengena di masyarakat. Nah, tapi ini yang diincar itu ibu saya juga. Ibu saya nggak tahu menahu, nggak ada sangkut pautnya, dikata-katainnya luar biasa. Saya sih tinggal menunggu aja dari laporan ini tindak lanjutnya seperti apa. Tapi saya berharap, bukan berharap lagi, tapi saya yakin dan saya percaya kepolisian kita itu sudah jago dan hebat-hebat. Apalagi ini sudah 2020, alat juga semakin canggih. Pasti akan mudah sekali untuk mendeteksi siapa pelakunya. Dan kalau sudah ketemu, apa yang akan saya lakukan? Yang pertama adalah berkenalan, silaturahmi. Saya kepingin tahu kenapa sih dia melakukan itu ke saya dan ibu saya. Motivasinya seperti apa? Keputusan Hans Hosman yang telah melaporkan netizen yang melakukan tindakan yang kurang menyenangkan kepada dirinya dan sang ibunda tercinta bukan perkara main-main. Hal ini dilakukan karena perbuatan tersebut sudah di luar batas. Menurut Hans Hosman, dirinya pun sangat percaya bahwa pihak kepolisian sangat profesional dan ahli dalam menggarap kasus seperti ini. Kita lihat nantilah, ya kan? Karena seperti yang tadi saya bilang, saya ingin berkenalan dulu lah, kepingin tahu atas dasar apa dia melakukan itu. Kalau memang ada masalah yang lebih parah, lebih dalam, ya mungkin akan kita teruskan. Lebih ke proses hukum kita lanjutkan. Yang merasa ada komentar tidak pantas di komen Instagram saya, Hans Hosman, ada beberapa postingan, ada 3 postingan saya lihat, ya kan. Mungkin kalau dia merasa ya siap-siap aja, karena kepolisian kita kan udah canggih. Nah, ini negara hukum. Rekam jejak digital sudah ada. Benar kata Kakak Regi, ini juga negara hukum. Siap-siap untuk ketemu sama saya, berkenalan dan bersilaturahmi aja lah nanti kita, ya, supaya kita bisa mengenal lebih dekat. Siapa tahu nanti dia malah bisa jadi sahabat saya, kan kita nggak tahu kan ke depannya kayak gimana gitu.